Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul ma'mud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa sharrik wa azim salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi dawil karami wal jud. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Imam Ali karamallahu wajhah wa qala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, man dahul ghabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa sadaqa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar dari orang tua kita, Bapak Haji Ghazali, dari saudara semua, yang wabil khusus pada saat ini yaitu Ananda, pembawa acara. Kalau kita sekarang bukan Ananda ya, cucu ya. Dan saudara-saudara semuanya, saya tidak sebutkan banyak, juga ada menantu-menantu ya. Dan yang paling yang ada kesempatan ini saya sebutkan yaitu saudara kita yang udah jadi RW, alhamdulillah. Dan banyak semua cucu-cucu juga daripada almarhum yang kita haulin pada saat ini. Dan mohon maaf saya tidak sebutkan sesuatu namanya, semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara dan anak cucu semua, mantu-mantu semua. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadat. Salah satu ibadat kita dapat dan mampu, terutama hadir di sini dalam rangka haul yang sekian kalinya, yang keberapa ya? Yang ke-24. Tidak terasa waktu, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang, begitu cepat. Orang Arab mengatakan waktu itu seperti pedang, idza lam taqtahu qata'aka. Kalau kita tidak pergunakan waktu itu, maka pedang itulah yang menancap kita semua. Artinya kita akan bahaya apalagi tidak berzikir kepada Allah. Hadirin sekalian yang saya hormati, haul daripada orang tua kita atau kakek kita ya, atau mertua kita yang ada jadi mantu mertua ya, dan yang jadi menantu cucu ya, termasuk pada saat ini berkumpulnya kita bersama-sama ini ikut satu paket mendoakan kepada kedua orang tua kita yang tadi telah disebutkan nama-namanya,
Mudah-mudahan paket itu dalam sebuah hadis dikatakan idza lahiqathu kanat ahabba minad dunya wa ma fiha. Itu bobot pahalanya lebih besar dari dunia beserta isinya, sampai kita yakin bahwa bacaan-bacaan yang namanya khatmul Quran, bacaan tahlil, tahmid, zikir, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita ikhlas dan yakin sampai. Hadirin sekalian yang saya hormati, di dalam sebuah kitab dikatakan ada seorang meninggal dunia, orang itu tidak ada amalnya kecuali amalnya sedikit, apalagi amal yang banyak kayak orang tua kita nih yang kita haulin, kakek kita, nenek kita, semua ya. Ini sedikit. Hadirin sekalian yang saya hormati, begitu meninggal dunia itu malaikat adalah membelah dari mayit orang yang meninggal itu. Begitu dibelah, dicari mana kebaikannya, mana yang dia berzikir membacanya, apakah ada. Dibuka, dicari sama malaikat. Kalau buat malaikat mudah saja, walaupun yang namanya mayit itu sudah meninggal dicari nemu. Begitu dicari nemu, ada di dekat rahangnya, ada pernah dia mengucapkan la ilaha illallah. Bayangin, cuman kalimat la ilaha illallah itu dia baca dengan ikhlas. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita membaca apa-apa itu terutama keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca ucapan la ilaha illallah saja tuh ya, kalimat itu menjadi ikhlas. Apalagi kalau kita baca tahlil banyak la ilaha illallah. Kenapa itu? Karena itu kalimatul haq. Kalimat-kalimat yang benar yang sampai kita bawa ke kubur. Hadirin sekalian, kita yakin kalau kakek orang tua kita ini sering membaca kalimat la ilaha illallah, itu saja sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Apalagi yang baca kita ini anak cucu, Allah Subhanahu wa taala terima. Dan ini diteruskan dari orang-orang yang sekarang. Kadang-kadang orang yang sudah meninggal nggak ditahlilin, bukan orang sini ya, orang jauh dari orang kita. Oleh karena itu kalimat, biasakan kalimat yang membawa husnul khatimah adalah la ilaha illallah. Dengan kita baca juga misalnya apa namanya, ya Allah biha, ya Allah biha, itu saja itu udah bobotnya lebih dari yang lain. Apalagi dari kita banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca untuk almarhum ya, walaupun andai kata tidak diinformasikan, kita baca, kita niatin kepada almarhum. Itu idza khatamal Quran, apabila dihatamkan Al-Quran itu oleh seorang saja, apalagi beramai-ramai, sholah, malaikat memberi ampun, minta ampunin. Berapa itu malaikat? 600.000 malaikat mengampunkan dosanya. Kita jangan main-mainkan yang namanya khatmul Quran. Jadi khatam Al-Quran itu dibaca benar-benar dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang kedua ya, yang kedua di samping kita ikhlas semata-mata kepada Allah, itu kita biasakan. Yang kedua, kita hendaknya selalu mendoakan kedua orang tua itu tadi, Rabbil birli warhamni watub
alayya. Nggak usah pakai banyak orang, tapi secara individu kita baca, itu termasuk kita daripada orang-orang yang soleh, ya, orang yang taat kepada ibu bapak. Hadirin sekalian yang saya hormati, manda olal goblok, kata sahabat Nabi tadi, siapa orang yang masuk ke dalam kuburan bila zadin, nggak punya bekal apa-apa, ya. Pakaan nama rokibal bahro bila safinatin, kalau dia mati sama juga dia mengarungi lautan tanpa membawa kapal. Dan Imam Ali mengatakan, an-nasu niyamun, manusia pada dasarnya itu, kita hidup di dunia adalah niyam, tidur. Kita tidur kalau nggak ingat ibadah kepada Allah, kita dianggap tidur. Idza matu intabahu, kalau kita mati baru mendusin. Oh begitu. Oh, saya sudah mati. Apa yang terjadi? Apa yang ditanya? Yang pertama ditanya kita, marrobuka. Apa itu artinya, siapa Tuhanmu? Apa kaitannya? Kenapa ditanya Tuhan? Karena itu iman dulu kita. Keyakinan kita kepada Allah kita yakinkan. Jadi tauhid itu sebelum kita belajar yang lain, keyakinan kita. Baru waman nabiyuka, siapa nabimu. Artinya kalau ditanya tentang Tuhanmu tidak tahu, berarti Anda, kita semua, kalian semua orang yang tidak beribadah. Kenapa Allah tidak pernah disembah, tidak pernah disujud, disujudkan? Allah itu dihormati dan disembah, dipuji. Karena itu peliharalah 5 waktu. Sebelum mati jangan kita tinggal 5 waktu nih, jangan kita anggap remeh. Mentang-mentang orang tua kakek kita udah kagak ada, sembahyang kadang-kadang lagi ingat sembahyang. Bukan orang sini, orang mana? Ya na'udzubillah min dari. Terutama yang masih remaja, biasain kita. Apalagi kita berjamaah. Usahakan juga berjamaah itu walaupun di mana saja. Kenapa disuruh jamaah? Karena al-jamaatu rahmatun. Jamaah itu mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kagak kita baca doa udah diturunkan rahmat, apalagi kita baca Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik Allahumma ij'alil barakata barakatain. Mudah-mudahan diberkahkan, diturunkan rahmat. Wa rahmatuka arja indana min amalina. Rahmat kasih sayang kepada orang yang beriman itu lebih bagus daripada amal-amal kita. Amal-amal kita gak seberapa dibanding rahmatnya Allah. Hadirin jamaah, saudara semua yang saya hormati. Tadi kata Imam Ali, idza matu intabau. Kalau sudah mati biasanya orang baru mendus itu. Kalau dari tidur mendus. Jadi kalau alam barzah itu adalah alam yang pertama kita ngalamin tuh. Kalau udah di kuburan, kalau ibarat polsek itu adalah apa namanya, tahanan masih dalam polsek. Kalau di situ bagus, maka baguslah perjalanan daripada kematian itu. Nanti di akhirat diberikan syafaat al-uzma oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudara, anak cucu semua yang saya hormati, mudah-mudahan kita terakhir yaitu berdoa, mudah-mudahan kita
berikan sehat, Amin. dihindarkan daripada penyakit yang kita takut. Amin. Ada beberapa saudara kita, mudah-mudahan saudara kita yang belum bisa dapat hadir dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang mengerikan, yang tidak ada damai kadang-kadang ya. Makanya mudah-mudahan kalau Allah memberikan dan sesuai dengan firman Allah, ya kita benar-benar disehatkan. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah jadi, dan yang tidak dikehendaki tidak jadi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan mudah-mudahan penyakit ini habis dari negara kita Indonesia. Ala hadiniya wa bitilkaniya sholihah jalibah kulli khair dafi'al bil harlana bil qabul al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina wa biqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair.